Perahu didayung ke Payakumbuh. Ke dermaga pula akhirnya kita berlabuh. Kesana kemari kita bersafari sampai berpeluh. Apa yang hendak dicari selain rahmat dan ridho Allah? Alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Karena memang kita sedang bertaklim di musola apa? Musola apa, Ibu? Al-Fatihah, yang insya Allah segera berubah status menjadi Masjid Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Salah satu syukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah menginjak pada hikmah yang nomor 40 ya. Dan tanpa terasa pula kita sudah menginjak milad yang ke satu ya. Insyaallah tasyakur bin nikmahnya akan dilaksanakan di Masjid Tajul Arifin Siddaqor, sekolah Islami terpadu, sekolah Islami terpadu Darul Muqarrabin, insyaallah pada tanggal 21 September dari mulai pukul 8 sampai selesai, insyaallah akan dihadiri oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Tubagus Khalil Said dari Banten. Alhamdulillah, insyaallah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Yang paling dahsyat adalah kita semakin akan dikuatkan oleh beliau akan upaya-upaya kita tentang zikrullah, tentang upaya-upaya kita membentengi diri dari godaan setan, tentang upaya kita bagaimana menghubungkan diri kita, mengusulkan qalbu kita, dan mengistiqomahkan serta mengikhlaskan ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini penting apa tidak? Penting tidak? Yang jawab cuma 3,5 orang ya. Kira-kira penting banget apa penting pisan banget kacida ini? Wah, banget ya. Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa diremajakan. Dalam artian disegarkan untuk senantiasa merasa perlu dan merasa bahwa kita itu sangat memerlukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktunya nanti Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Tubagus Khalil Said akan memberikan resep-resepnya kepada kita insyaallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah yang nomor 40 dari Al-Hikam, Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mewanti-wanti kepada kita, dan semoga beliau mendoakan kepada kita semuanya, mudah-mudahan murid-murid beliau yang senantiasa mengkaji, senantiasa menyimak, dan senantiasa menaruh mahabbah kepada beliau atas untayan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Hikam ini, mudah-mudahan senantiasa diusulkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah ini hubungan dasar kita selaku manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada di poin ini. Apa itu? Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi. Kalaupun toh seandainya engkau sekalian belum bisa
untuk berhusnuzon kepada Allah, belum bisa untuk berbaik sangka kepada Allah, karena akan bagusnya, maha tingginya nilai-nilai sifat-sifat yang ada di dalam asma-asma beliau, yang pada umumnya sebagaimana diterangkan oleh Imam At-Tabrani bahwa lillahi tis'u wa tis'ina isman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha, siapa yang dapat menghitungnya dalam arti mentasarrufkan segala nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Asmaul Husna ke dalam kehidupan kita, dakhalal jannah, maka insya Allah orang tersebut akan masuk ke dalam surga, insya Allah. Hakul yakin bagi kita, karena itu adalah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun toh, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalaupun toh belum berhusnuzon kepada Allah dengan adanya sifat-sifat yang maha mulia, sifat-sifat yang maha baik yang ada di dalam Asmaul Husna, fahasin, maka berhusnuzonlah, zonnaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka, maka kita berhusnuzon kepada Allah dengan adanya sikap dan sifat baik Allah senantiasa terhadap kita. Jangan dulu melihat kebaikan Allah kepada orang lain, karena kalau kepada orang lain mah seolah-olah kita meremehkan nikmat Allah terhadap diri sendiri, betul ya? Lihat orang lain beli sepeda, kenapa ya Allah tidak memampukan saya untuk beli sepeda? Seperti halnya putra saya gitu ya, ketika dibelikan sepeda, karena putrinya ada 2, sepedanya 1, akhirnya rebut-rebutan. Tidak sadar bahwa dia itu dikasih segala kenikmatan oleh Allah, malum anak kecil gitu ya. Kemudian agak dewasanya, tetangga beli motor, kenapa kita yang panas tirisnya ini teh? Padahal kalau berhusnuzon kepada Allah, alhamdulillah tetangga rumah beli motor, kan insya Allah kalau saya ada perlu bisa nembeng, betul ya? Bisa bonceng, bisa bahkan sekali-kali bisa pinjam. Kalau kita berhusnuzon kepada Allah. Tiba-tiba rumah di tetangga penuh dengan barang-barang elektronik, ada kulkas, ada TV, ada radio, segala macamnya. Kan kita merasa bahwa kenapa ya Allah kok tidak memampukan saya untuk beli TV dan lain sebagainya, kok malah tetangga gitu ya. Nah, untuk yang di luar kita hentikan dulu, maka kita lihat pada diri kita betapa Allah begitu baik pada kita. Bangun tidur, subhanallah, sudah Allah persiapkan kenikmatan. Apa itu? Allah siapkan air, Allah siapkan lampu, Allah siapkan pakaian dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita biasa-biasa saja. Apa sih susahnya air? Apa susahnya lampu? Coba tanya kepada santri-santri di Salafiyah. Subhanallah. Kalau santri tidak ada air dan tidak ada listrik, kira-kira betah enggak? Enggak ya, enggak. Kenapa? Karena itu yang pokok. Kalau tidak ada air, subhanallah. Tapi sepanjang kita hidup sampai hari ini, air berlimpah enggak sekeliling kita? Berlimpah. Listrik berlimpah enggak di sekeliling kita? Berlimpah, walaupun tetap harus bayar gitu ya. Tapi di hadapan Allah, air, listrik, air, cahaya, udara, makanan, minuman, semuanya. Kira-kira Allah pernah nagih enggak rekening kepada kita? Enggak gitu ya. Tuh salah satu kebaikan, kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah untuk menagih kita. Walaupun sesuka kita menggunakan segala macam sumber daya, betul ya? Kerasa kalau kita listrik di rumah baru juga minggu kemarin, sudah harus nitan lagi gitu ya. Subhanallah gitu ya. Betapa Allah maha baik, betapa Allah maha memberikan seluruh kebutuhan kita, semuanya disediakan Allah dengan gratis tanpa ada pernah tagihan, betul?
Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin kalau maksimalnya kalau kita mentafakuri sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, betapa Allah maha penuh kasih sayangnya, betapa Allah maha luas kasih dan sayangnya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka subhanallah kita akan menitikkan air mata kalau seandainya kita bertafakur betul-betul sampai ke dasar-dasarnya. Salah satu. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, dalam artian menyediakan kasih sayang Allah tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, tanpa memilih siapapun itu orangnya, bahkan apapun itu makhluknya, semuanya dikasih sayangi oleh Allah. Maka pengertian Ar-Rahman itu kalau di pesantren biasa dimaknai sifatnya Allah yang maha menyediakan kasih sayang di dunia dan di akhirat, yang besar di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena semua makhluk Allah, entah itu jin, entah itu iblis, entah itu apalagi subhanallah malaikat, dan luar biasanya lagi manusia, apatah lagi manusianya beriman kepada Allah, subhanallah, semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahimi, sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang menyediakan kasih sayang Allah yang kecil apa besar? Kecil tapi hakikatnya besar. Tapi tadi yang besar hakikatnya kecil, karena di samping kenikmatan yang diterima oleh seluruh makhluk Allah di dunia, itu ada yang jauh lebih dahsyat ketimbang itu semua. Apa itu? Ridho dan kasih sayang Allah ketika memasukkan kaum muslimin wal muslimat ke surga, betul? Tapi surga pun itu masih dibilang kecil. Apa itu yang paling nikmat? Yang pertemuan kemarin kita sudah bahas. Kenikmatan yang paling dahsyat di alam surga, di surga itu apa? Subhanallah, memandang wajah Allah, dan itu dikhususkan bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya para nabi dan para wali di surga tersendiri, yang tidak ada hurun, wala kusurun, wala ni'amun, wala asalun, wala labanun, tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada kenikmatan, tidak ada madu, tidak ada susu dan lain sebagainya. Yang ada hanya illa yanzuru binurillah, yanzuru biwajhillah, hanya memandang wajah Allah, gitu ya. Kita mah, saya mah boro-boro memandang wajah Allah ya, dikasih emperan surga aja sudah luar biasa saya mah ya. Kenapa? Saya tahu diri banyak dosa saya mah ya. Kalau ibu-ibu mah kelihatannya dan bapak-bapak beda ya, wajahnya itu suci dalam debu itu. Insya Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa hakikatnya kita berhusnuzon kepada Allah yang lebih utama adalah ketika kita mengalami musibah. Betul? Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul? Keinginan kita apa itu? Ingin selamanya sukses, ingin selamanya bahagia, hidup baik-baik aja dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apakah ada kehidupan yang mulus-mulus seperti itu? Nggak ada gitu ya. Tiba-tiba tempo sedih, itu mah hanya untuk mengingatkan kepada kita bahwa di balik kesedihan ada Allah yang maha menggembirakan. Maka salah satu dari indikasi bahwa kita berhusnuzon kepada Allah manakala kita sedang tertimpa musibah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa as-sabru itu ada 3. Sabru yang paling utama, yang paling rendah derajatnya adalah as-sabru
indal baliyah. Apa katanya? Yang jawab cuma setengahnya ini. As-sabru indal baliyah. Sabar ketika menghadapi ujian, musibah. Subhanallah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, jangankan yang gede-gede saya mah, musibah ketika terantuk batu aja ketika berjalan. Sampai-sampai mulut berkata, aduh. Kata padahal mah astagfirullahaladzim ya, aduh. Mata sampai berair. Tangan kanan sampai ngusap-ngusap. Betapa satu yang sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Padahal di balik musibah itu adalah semuanya ketentuan Allah, takdir Allah, bahwa itu adalah semuanya kebaikan bagi kita sekalian kalau kita bisa berhusnuzon kepada Allah. Maka ditegaskan oleh Allah di dalam hadis qudsinya, malam yasbir alal bala'i walam yardo biqodoi. Siapa orang yang tidak sabar kepada balaiku, tidak ridho terhadap ketentuanku, nah ini ancaman Allah maha luar biasa, ya dahsyat dan mengerikan. Apa itu? Fal yakhruj min tahtis samai. Maka silahkan keluar kalau seandainya engkau tidak sabar kepada balaiku dan tidak ridho terhadap qodou ketentuanku, maka silahkan keluar dari kolong langitku. Ada nggak yang sanggup mencari tempat yang indah seperti di dunia ini selain kolong langitnya Allah? Ada tidak? Tidak ada. Dan yang paling mengerikan ya ini nih, yang kedua apa itu? Wal yatlub robban siwaya, dan silahkan kamu cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak mencari Tuhan selain Allah? Tidak bisa, tidak akan pernah nemu Tuhan yang subhanallah benar-benar Tuhan secara hakiki. Tuhan yang menyayangi seluruh makhluknya, Tuhan yang tanpa pilih kasih menyebarkan semua kebaikan-kebaikan. Maka alhamdulillah kita semuanya berada di dalam naungan akidah Islamiyah dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selamanya kita memegang iman, Islam dan ihsan ini sampai akhir hayat kita, sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Satu fadilah orang yang senantiasa memakmurkan masjid adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah almar'u yata'allaqu qalbuhu bil masajid. Orang yang senantiasa terkait hatinya di masjid, hatinya ke masjid. Walaupun betul tadi secara kemanfaatan masjid dan musola beda tidak? Bingung ya, bingung. Masjid itu isim makan. Sajada yasjudu sujudan fahuwa sajidun wa dzaka masjadun. Langsung aja. Masjadun misjadun. Maka masjidun itu sebenarnya kalam simai, karena Al-Qur'annya menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi minal lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka isi makannya itu menjadi kalam simai, walaupun tidak sesuai dengan tasrifannya, tapi kalam simai masjid, kata Allah masjid ya masjid gitu ya. Nah, masjid itu adalah tempat sujud, musola adalah tempat solat. Sujud dengan solat sama tidak? Sama-sama mengabdikan diri kepada Allah, tapi dari sisi fungsional administrasi memang ada berbeda antara masjid dan musola. Kalau musola ya di Sunda mah naon cenah panana? Kecil ya, betul, tajuk gitu ya, masjid betul ya. Kalau di Sumatera apa? Langger.
Maka di Sumatera dan di Madura boleh sholat itu dilanggar. Kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa? Kalau dilanggar di Jakarta mah tidak bisa ya. Kalau di Sumatera dan Madura boleh dilanggar, artinya di musola, ya. Di musola. Atau di Palembang disebutnya surau, surau ya. Apapun itu namanya, masjid dan musola itu adalah tempat sholat dan tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keadaan seseorang yang terbaik adalah di saat menempelkan dahinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersujud. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, ada 3 keuntungan orang yang berjamaah ke masjid. Apa itu? Pertama tadi apa katanya? Sholat tepat waktu, pasti itu mah. Begitu azan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, qomat langsung. Itu adalah sholat tepat waktu. Subhanallah. Yang kedua, pasti dalam keadaan berjamaah. Tidak ada orang yang datang ke masjid dalam ketika azan berkumandang, sholat sendiri-sendiri. Nggak pernah ada itu ya, nggak pernah ada. Dan tidak akan pernah ada insya Allah. Tapi semuanya orang yang datang ke masjid pasti dalam keadaan berjamaah. Satu lagi, apa itu? Mereka datang ke masjid mengunjungi tempat yang terbaik di muka bumi. Subhanallah. Tidak ada tempat yang terbaik di muka bumi selain masjid. Walaupun dari sisi keberkahan beda antara Masjidil Aqsa, beda antara Masjidil Nabawi, beda antara Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lainnya di seluruh dunia, entah itu Al-Fatihah, entah itu Tajul Arifin, entah itu Al-Hikam dan lain sebagainya. Tapi walaupun berbeda keberkahannya, mungkin nggak seseorang ujug-ujug sujud di Masjidil Haram tapi tidak pernah sujud di masjid dan musola? Mungkin tidak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mohon maaf ya. Saya ada satu kisah ibu, satu kisah, dan ini nyata, dan ini di depan rumah saya sendiri, di dekat rumah saya sendiri gitu ya. Waktu saya di kampung, ada seseorang yang karena kebetulan beliau dekat sama yang membangun masjid, maka dapat berkahlah 2 orang tersebut dengan diberangkatkan haji, suami istri. Padahal mohon maaf ya, kalau istrinya sih alhamdulillah taklim pekanan ada di masjid, dan suaminya pun ada pekanan tapi ke masjidnya apa itu? Jumatan. Itu pun datangnya akhir, pulangnya duluan. Padahal dari jarak masjid ke rumah berapa meter? Cuma 10 meter. Apa yang terjadi di Mekah? Subhanallah. Ini mah asli ya ibu, ini mah asli. Saya selama di Mekah katanya belum pernah melihat Ka'bah. Saya teh kalau terdengar suara azan, tiba-tiba raraget aja, panas tiris, dan tuur telek lok weh. Selama di Mekah berarti kurang lebih 40 hari tidak pernah menginjakan oh iya ada di Madinah, pokoknya Mekah dan Madinah tidak pernah menginjakan kaki di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Itu subhanallah apa astagfirullah? Ya subhanallah lah. Subhanallah, betapa Allah ada mengirimkan makhluk menjadi iktibar bagi kita sekalian. Bagi kita menjadi cerminan ya, bahwa subhanallah, ternyata untuk dapat bersujud di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, maka kita biasakan dulu untuk iktikaf, untuk bersujud di masjid dan musola selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena pada hakikatnya adalah orang yang beribadah haji, ibadah haji itu bukan semata-mata menunaikan rukun yang kelima, bukan, tapi berangkatnya dari masjid menuju ke masjid untuk, sekali lagi, berangkat dari untuk kembali ke masjid. Jadi orang yang beribadah haji itu masjid lagi ya. Maka kita sebelum dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensujudkan kening kita di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, mari kita istiqomahkan dan ikhlaskan untuk senantiasa bersujud
kening ini di masjid dan musola sebagai miniaturnya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Insya Allah siap semuanya? Kok pada lemas ini? Siap semuanya? Siap gitu ya. Ah, walaupun pada kenyataannya secara fisik terdengar suara adzan dari Mang Udin misalkan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hakikatnya siapa itu yang menggerakkan untuk mengundang azan? Allah. Suara siapa pada sumbernya itu? Suara Allah. Maka siapapun yang berazan, pada hakikatnya Allah mengundang kepada telinga kita, Allah mengundang kalbu kita. Nah, ini salah satu alasan Ibu ya, saya meninggalkan Medland rumah, dalam artian walaupun ke rumah dari musola deket ya, Al Mukarram ini ada DKM. Dari musola mungkin sekitar 30 meteran lah. Tapi kadang saya suka masbuk. Kalau masuk itu tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Tapi alhamdulillah sejak datang ke Masjid Tajul Arifin, di lingkungan Masjid Tajul Arifin, saya alhamdulillah tidak pernah masbuk. Kenapa? Karena saya yang sendiri adzan saya. Kadang saya yang komat saya. Tapi sekarang alhamdulillah Bapak Syukri alhamdulillah sholat subuh di Masjid Tajul Arifin. Subhanallah ya. Alhamdulillah.